sebaiknya tidak perlu ada wacana untuk penundaan ya pemilu yang sewajarnya biasa dilakukan 5 tahun bisa tetap diselenggarakan. Kalau kita bicara pandemi, ya tentu harapan kami sebagai warga negara dan masyarakat pandemi ini bisa cepat berakhir. Dan jika pun pelaksanaan pemilu akan tetap diselenggarakan, maka tentu protokol-protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan itu bisa dijalankan dengan tertib dan pejabat-pejabat yang nantinya akan maju sebagai kandidat pun seharusnya bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan tersebut. Untuk pemilu sebenarnya dilakukan aja, karena ya memang kan jadwalnya juga 5 tahun sekali kan, kayak gitu. Terus juga walaupun ada COVID kayak gini kan, selama prokesnya tetap berjalan, kayak di TPU, TPS-nya itu masih terkoordinir dengan baik, kayaknya sih nggak ada masalah sih. Kurang setuju ya, karena memang masih bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan kalau diundur juga nanti otomatis presiden masa ininya jadi lebih lama mundur gitu kan, yang harusnya maksimal 2 kali periodenya 5 tahun, berarti itu akan mundur. Untuk ditunda kayaknya nggak perlu ya, soalnya kan rentang waktunya juga masih agak panjang, 2 tahun. Saya yakin Indonesia masih bisa pulih kok dalam waktu 2 tahun. Kayaknya kalau untuk diundur terlalu beresiko. Masyarakat Indonesia tampaknya tidak setuju jika pemilu diundur ke tahun 2027. Nah, narasumber kami tadi pun pemirsa juga memiliki analisis bahwa sebaiknya pemilu juga jangan diundur karena akan ada sejumlah implikasi-implikasi dari pengunduran pemilu tersebut. Lantas kalau demikian pemirsa, kalau nanti 2024 memang dilakukan pemilu sesuai dengan yang sudah ditetapkan, apakah ada hal-hal yang perlu sekali untuk diperhatikan mengingat mungkin pandemi pada saat 2024 apakah mungkin sudah pergi ataukah mungkin masih eksis pemirsa. Nah sekarang saya ingin ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau memang seandainya pemilu 2024 ini tetap berjalan sesuai dengan rencana awal di 2024, apa yang harus menjadi perhatian kita semua? Mungkin kita nggak bisa bandingin juga ya, pemilu 2024 ini pasti akan lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu pilkada kemarin. Kalau kita belajar pengalaman pilkada di 2020 di masa pandemi dan itu berjalan seperti itu, vote and turnout-nya juga tinggi, nampaknya itu bisa dijalankan. Tentunya ini kan soal keseriusan dari pemerintah, dari seluruh stakeholder, termasuk penyelenggara sendiri KPU, dan juga KPU di tingkat lapangan di daerah. Nah yang paling penting kan adalah terkait dengan proses-proses persiapan aturan sebenarnya. Ini aturan juga harus menunjang. Bahasa saya adalah aturan itu betul-betul harus inovatif. Kalau toh memang nanti 2024 itu masih terjadi pandemi misalnya, harus juga adaptif dengan kondisi pandemi yang ada. Itu menjadi poin penting. Jadi aturan pun menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya dalam konteks prokes saja KPU membuat aturan, tapi ada aturan lain misalnya. Di Amerika bisa ada surat suara melalui pos misalnya. Kenapa tidak di Indonesia juga melalui pos ketika misalnya kondisi pandemi ini masih terjadi? Nah itu harus dituangkan di dalam aturan, itu pertama. Yang kedua dalam konteks kelembagaan juga. Kenapa? Karena 2022 ini KPU ini selesai. Dan 2023-2024 itu secara berserakan KPU di daerah, provinsi, kabupaten, kota itu juga selesai. Kalau ini masih terus berserakan seperti ini kan problematik. Nah oleh karena itu proses untuk mempersiapkan penyelenggara yang betul-betul solid di tingkat lapangan seperti itu juga harus diupayakan supaya tidak terjadi ini. Nah ini akan kembali lagi kepada aturan. Nah ini menjadi poin yang sangat penting, termasuk hal-hal teknikalitas yang tadi yang soal penyiapan misalnya digitalisasi pemilu, teknologi pemilu yang harus disiapkan, terus terkait dengan bagaimana mekanisme proses kampanye ketika nantinya masa pandemi. Dan yang paling penting adalah pengadministrasian pemilu, Mbak. Itu menjadi penting. Kenapa? Jangan sampai rumit, jangan sampai membuat repot, dan itu akan memerlukan waktu sehingga implikasinya kepada teman-teman penyelenggara yang banyak gugur, misalnya seperti itu. Itu kan karena akibat kelelahan. Nah ini harus hal-hal administrasi pemilu ini betul-betul harus dipermudah, disederhanakan, didesain dengan baik. Seperti halnya misalnya bagaimana surat suara itu didesain dengan baik, tidak seperti sekarang misalnya seperti itu. Nah hal itu yang memang harus menjadi poin penting yang semuanya itu dimuarakan kepada aturan main. Nah ini yang memang harus ada kesepahaman antara pemerintah, DPR dalam konteks bagaimana secara teknikalitas proses penyelenggaraan itu
berimplikasi terhadap aktivitas-aktivitas yang ada dalam aturan-aturan yang ada. Ini juga penting untuk dicermati. Nah, saya pikir saya meyakini lah tidak dalam konteks sistem pemilu misalnya itu terlalu rumit dan nanti akan menimbulkan political interest antar partai misalnya seperti itu, tapi dalam konteks bagaimana teknikalitas penyelenggara yang memang ini menimbulkan kerumitan-kerumitan itu betul-betul harus betul-betul dikawal secara serius mulai dari aturan main sampai nanti teknikalitas di lapangannya. Ini menjadi poin penting, Mbak, dalam konteks proses penyelenggaraan di masa pandemi. Sehingga penyelenggara betul-betul adaptif dengan pandemi. Peserta dan juga pemilih terutama itu juga adaptif dengan kondisi-kondisi yang memang ada seperti itu. Kata kuncinya adalah adaptif dengan situasi yang ada, inovatif juga dengan situasi yang ada, dan juga punya kesepahaman antara pemerintah dan juga dengan penyelenggara pemilu itu sendiri. Pak Saan Mustafa, sebagai seorang perwakilan rakyat, apa masukan Anda? Tentu DPR sangat memahami dan menyadari ya bahwa nanti di 2024 karena ada pemilu nasional, pilpres dan pileg, di plus nanti di waktu yang sama, di tahun yang sama ada pilkada serentak secara nasional, tentu ini menambah beban semakin berat buat penyelenggara. Yang kedua juga tentu ada kerumitan. Dan yang ketiga ada dalam suasana pandemi misalnya. Nah, ketiga hal itu disadari oleh kami, karena itu dari awal kami sudah membangun kesepahaman dengan penyelenggara dan juga pemerintah. Kesepahaman ini nanti akan dituangkan dalam PKPU, di mana PKPU mengatur itu semua, termasuk tadi istilah disesuaikan, adaptif. Jadi bagaimana pemilu yang adaptif dengan kondisi pandemi. Tentu bukan hanya prokes, inovasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu penting. Maka kami juga membicarakan soal digitalisasi pemilu. Itu menjadi sebuah kesepahaman. Yang kedua, kami juga sangat memahami karena beban bagi penyelenggara itu akan semakin berat dan juga kerumitannya akan semakin tinggi. Kami pun memberikan tambahan waktu buat penyelenggara menjadi 25 bulan dalam setiap tahapannya. Nah, kesepahaman itu nanti akan dituangkan di dalam PKPU yang akan dikonsultasikan dengan DPR. Oke, baik. Sekarang silakan ditanggapi Mas Pramono. Ada sejumlah masukan. Iya, betul. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, kita memang mengantisipasi bahwa tahun 2024 yang akan datang masih berlangsung di tengah pandemi. Meskipun tentu harapan kita pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara normal. Tetapi kita tetap harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, karena itu tadi barusan disinggung oleh Kang Saan, satu, kami memerlukan masa persiapan yang lebih lama, gitu ya. Di Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa tahapan pemilu dimulai sekurang-kurangnya selama 20 bulan sebelum hari H, gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya 20 bulan. Karena itu melihat tantangan kita di pemilu 2024 baik pemilu nasional maupun pilkada, maka salah satu kesepahamannya adalah tahapan pemilu dimulai 25 bulan sebelum hari H. Beberapa bulan tambahan itu, 5 bulan tambahan itu memang difokuskan untuk langkah-langkah persiapan, gitu ya. Dari sisi perencanaan program, kemudian penyusunan regulasi, pengembangan teknologi informasi dan memasifkan sosialisasi. Dan selebihnya tahapan-tahapannya tetap dimulai selama 20 bulan. Nah, itu yang pertama. Jadi masa persiapannya yang diperpanjang. Kemudian yang kedua, kita saat ini mulai mewacanakan ada proses penyederhanaan. Gitu ya. Jadi apa yang disinggung oleh Kang Ferry, oleh Kang Saan tadi, itu kita mulai mewacanakan proses penyederhanaan. Salah satunya di dalam desain surat suara. Selama ini satu jenis pemilu itu disediakan satu surat suara.
Jadi kalau pemilu 2024 yang akan datang itu ada 5 jenis pemilu, Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Sebagaimana 2019 yang lalu itu ada 5 surat suara, maka saat ini kita sedang sebenarnya merancang untuk menyederhanakan surat suara. Kalau bisa 2 atau maksimal 3 surat suara itu akan jauh lebih meringankan beban petugas kami di tingkat lapangan. Kemudian yang kedua, salah satu yang kita laksanakan saat ini adalah memodifikasi tentu dengan proses digitalisasi untuk memudahkan proses. Misalnya nanti pendaftaran partai politik tidak perlu lagi ada rombongan orang datang ke kantor KPU, tapi cukup melalui sistem informasi yang sudah kita sediakan misalnya. Lalu yang ketiga, tentu kita mengantisipasi. Halo? Ya, silakan. Yang ketiga singkat saja, Mas Pramono. Iya. Lalu yang ketiga, kita akan mengantisipasi tahapan-tahapan pemilu masih berlangsung di tengah pandemi, maka kita bisa berkaca pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang lalu. Kami menyiapkan peraturan KPU tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, itu bisa diadaptasi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Jadi tahapan-tahapan pemilu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, mengurangi potensi kerumunan orang, mengurangi potensi kontak langsung antara petugas KPU dengan peserta pemilu, dan mengurangi potensi pengumpulan massa dalam jumlah besar dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Itu kalau berkaca pada penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dengan disiplin yang cukup baik. Baik, terima kasih Mas Pramono dari KPU, kemudian juga Pak Hasan Mustafa, Komisi 2 DPR RI, kemudian juga Mas Ferry dari Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Dan pemirsa, terjawablah sudah bahwa pemilu 2024 tidak akan ditunda, akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan kini pun penyelenggara pemilu tengah bersiap-siap untuk menyelenggarakan pemilu di 2024 mendatang. Kabar Petang Pilihan masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.